Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Asuri Pratama. Saya di sini akan memberikan tutorial mengenai analisa data teks web pada website berita Antara News. Di sini saya akan memperlihatkan terlebih dahulu seperti apa website yang nantinya akan kita lakukan analisa. Jadi ini merupakan website yang akan kita lakukan analisa, website berita Antara News. Kemudian sebelum melakukan analisa, kita harus tahu terlebih dahulu apa aja sih tahapan yang akan kita lakukan nanti. Tahap yang pertama itu merupakan proses crawling data. Nah, untuk crawling data sendiri, nanti kita akan melakukan 2 kali crawling data, yaitu crawling data URL pada berita, kemudian crawling yang kedua berdasarkan URL tersebut kita akan mengcrawl beritanya. Sini. Oke. Bagi teman-teman yang belum membuat Scrapy, itu bisa menginstal Scrapy terlebih dahulu, kemudian kita buat projectnya. Sini kita start project, bisa diberi nama, disesuaikan. Di sini saya membuat Scrapy start project berita. Kita tunggu hingga proses pembuatan projectnya selesai. Nah, di sini sudah terlihat bahwa project untuk yang berita ini sudah selesai dibuat. Namun saya di sini akan menggunakan project yang sebelumnya memang sudah saya siapkan. Nanti tinggal disesuaikan. Nah, di sini kita buka untuk URL, karena di sini kita melakukan crawling URL terlebih dahulu. Karena kita akan crawling 2 kali tadi ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk code-nya seperti apa. Yang pertama, kita di sini perlu mengimport library Scrapy untuk melakukan crawling. Kemudian di sini kita akan membuat kelas linknya terlebih dahulu, spider. Nah, di sini kita akan melakukan penambahan link terlebih dahulu. Link mana yang akan kita crawl. Nah, di sini kita kan menggunakan website Antara News di sini. Maka kita di sini bisa menggunakan link Antara News, kemudian kita paste ke sini. Nah, kita lihat di sini untuk setiap halaman itu di sini kita nanti akan crawl berapa halaman. Jadi di sini saya akan crawl sebanyak 6 kali atau sebanyak 6 halaman. Nah, selanjutnya di sini dari sini nanti akan kita crawl sebanyak halaman ini. Ada 6 halaman. Kemudian di sini kita lakukan crawlingnya dari page in range 1 hingga ke 17, karena di setiap halamannya ini itu akan ada 17 berita. Nah, setelah nanti 17 beritanya selesai di crawl, dia akan ke halaman selanjutnya. Nah, ini yang saya maksud tadi, bisa terlihat di sini merupakan halaman 1. Kemudian jika kita buka ke halaman 2, maka linknya akan berganti menjadi halaman 2. Nah, di sini kita lakukan perulangan pada expand yang pertama. Bisa kita lakukan perulangan di sini, kita inspect untuk mendapatkan expand-nya. Kita bisa lakukan Ctrl Shift I. Nah, di sini kemudian kita pilih untuk yang pointer. Nah, kita cari untuk yang expand yang akan kita ambil nanti. Nah, ini merupakan expand yang akan kita ambil nanti. Kita klik kanan, kemudian salin, dan kita pilih salin expand. Hasil expand-nya tadi itu bisa kita paste pada bagian ini. Nah, karena pada setiap halaman tadi itu expand-nya artikelnya di sini itu akan melakukan perulangan sebanyak 17 kali. Karena tadi itu kan ada setiap halaman ada 17 berita. Nah, ini bisa kita gunakan perulangan. Kemudian kita ambil data URL dan data labelnya. Bisa kita sesuaikan juga. Kita melakukan inspect yang seperti tadi, kemudian kita pilih yang pointer. Ini merupakan halaman judul, atau di sini kita klik untuk yang URL-nya.
Nah, dari sini ini akan mendapatkan URL-nya. Aref. Nah, ini bisa kita salin, pilih expert. Nah, untuk hasilnya itu kita bisa paste di sini. Akan saya perlihatkan untuk cara paste linknya. Jadi di sini karena tadi kita sudah melakukan perulangan pada bagian ini di atas ya, di bagian jurnal expert, respon expert, maka kita hanya perlu paste pada bagian header h3/a. Nah, kemudian di sini add href ini mengindikasikan bahwa kita akan mengambil berupa link, bukan berupa teksnya. Gitu. Nah, sedangkan untuk label di sini kita juga akan dapatkan expertnya dari sini. Kita klik di labelnya ini. Nah, maka di sini juga akan ada label. Kita klik kanan sama salin expert. Maka di sini nanti kita akan mendapatkan expert dari labelnya. Nah, tinggal kita copy pada bagian ini, header/p/a, kemudian kita ambil teksnya. Jika codingannya ini sudah selesai, maka kita bisa lakukan proses untuk crawling. Nah, di sini bisa kita berikan perintah pada terminalnya scrappy run spider, kemudian url.py main o. Nah, di sini bisa kita sesuaikan untuk outputnya, bisa kita jadikan link berita JSON. Kita tunggu untuk proses crawlingnya. Oke, ini jadi kita harus masuk terlebih dahulu kepada direktorinya. Jadi di sini kan dari direktori pencarian dan penambangan, kita masuk terlebih dahulu ke direktori project scrapping-nya. ppw crawling /ppw crawling /berita. Oke, nah setelah masuk baru kita jalankan untuk perintah crawling. Jadi url.py ini merupakan nama filenya, dan kemudian untuk di sini pada bagian link berita.json itu merupakan file output yang akan kita inginkan nantinya. Nah, ini sudah memulai untuk proses crawling link dan juga labelnya. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, ini prosesnya sudah selesai. Bisa kita buka terlebih dahulu untuk melihat datanya. Nah, di sini bisa terlihat ya, untuk datanya sudah tercrawl dari URL dan labelnya. Karena setiap halamannya tadi itu ada 17, nah kita ambil 6, maka di sini tercrawl 90 berita atau link beritanya. Nah, kemudian setelah kita dapatkan link berita.json-nya, kita di sini juga bisa untuk menjadikannya format CSV. Sama, tetap kita tunggu untuk proses scroll-nya. Ya, proses scroll-nya sedang berjalan. Sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan crawl selanjutnya, yaitu pada konten beritanya sendiri. Jadi setelah kita mendapatkan URL yang tadi, kita akan melakukan crawl pada berita berdasarkan URL yang telah di crawl tadi. Di sini kita melakukan import scrappy lagi, kemudian import JSON. Di sini untuk crawl data pada link beritanya di sini. Selanjutnya di sini kita akses untuk
kelas beritanya, kita buat, kemudian kita open di sini untuk link berita.json-nya. Selanjutnya kita baca file JSON-nya. Nah, ini selanjutnya kita lakukan perulangan di sini. Perulangan di sini akan kita gunakan untuk mengambil URL setiap indeksnya. Jadi, pada setiap URL-nya itu akan kita tambahkan pada URLs di sini. Karena URL tadi itu kan bersifat ini ya, pada link berita ini bentuknya kan seperti diction. Nah, ini kita ambil untuk yang URL-nya saja, karena kita akan mengakses satu persatu URL-nya seperti apa. Itu kegunaan kita pisahkan dan kita masukkan ke dalam variabel URLs. Kemudian di sini kita pada fungsi start request itu kita lakukan perulangan untuk callback. Jadi setiap satu kali URL sudah dipanggil, itu akan dilakukan pemanggilan URL yang selanjutnya. Jadi misalkan di sini kita telah melakukan pemanggilan pada URL yang pertama. Jika sudah selesai, maka dia akan melakukan callback pada yang kedua dan seterusnya hingga selesai. Nah, kemudian di sini akan melakukan parse data atau pengambilan datanya itu pada halaman berita. Jadi misalkan di sini tadi ini sudah kita lakukan parse misalkan pada URL, maka kita akan melakukan parse yang selanjutnya pada beritanya. Itu sama, kita buka untuk bagian inspect element, kemudian kita pilih di sini kita melakukan penambahan apa saja dari judul dan konten. Maka kita klik pada bagian judul di sini. Nah, dari sini H1 kelas bisa klik kanan, kemudian salin, kita pilih salin expect. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Untuk expect yang utama di sini kita bisa ambil dari sini. Nah, di sini kita ada main content, kita salin, expect, kita sesuaikan untuk main kontennya. Nah, ini merupakan main content pada berita, sehingga setiap main konten itu akan diambil judul dan konten. Untuk judulnya itu kita dapatkan tadi seperti ini. Karena di situ melakukan perulangan pada main konten 2, maka kita hanya perlu copy pada di sini. Div 1 artikel header H1. Nah, kemudian di sini kita tambah teks karena kita akan mengambil data berupa teks. Kemudian selanjutnya pada konten itu kita sesuaikan. Kita klik pada kontennya di sini. Kita dapatkan div class post content clear pic. Kita salin, sama untuk penggunaannya di sini saya menggunakan expect, disesuaikan. Nah, karena tadi melalui div 2 ini sudah dilakukan di perulangan, cukup kita copy ini saja, div /div 1 artikel /div. Ini sebenarnya bisa kita hapuskan di sini. Selanjutnya langsung kita jalankan untuk proses crawlingnya. Nah, di sini kita run speeder, kemudian kita sesuaikan nama filenya di sini. Ini adalah berita.py. Kemudian di sini kita pilih untuk outputnya seperti apa. Misalnya di sini kita pilih untuk outputnya kita buat konten berita.json. Kita tunggu untuk proses crawling
konten beritanya. Nah, di sini sudah mulai untuk crawl data, judul, dan konten. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Bisa kita cek terlebih dahulu seperti apa untuk hasil crawlingnya. Nah, ini merupakan data yang telah di-crawl, judul, dan konten. Kemudian setelah berhasil, misalkan kita ingin merubahnya menjadi CSV, itu bisa langsung kita rubah pada terminal scrappy run spider berita.py min o konten berita.csv. Kita running kembali dan sama kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai untuk crawl URL maupun crawl beritanya. Oke. Bisa kita perlihatkan terlebih dahulu seperti apa untuk hasil crawl URL maupun hasil crawl untuk berita. Bisa dilihat pada link berita CSV ini merupakan hasil crawl link beritanya dan juga label media. Kemudian kita perlihatkan untuk hasil crawl konten beritanya. Nah, ini merupakan hasil crawl untuk beritanya. Di kontennya ini panjang ya teksnya, jadi ada yang sampai tidak terlihat karena ada enter dan spasinya. Nah, karena kita telah selesai melakukan crawl data, selanjutnya tahapan apa yang akan kita laksanakan? Tahapan selanjutnya adalah tahapan text preparation. Nah, jadi di sini pada text preparation itu kita akan menggunakan data yang ada pada crawl data konten tadi. Jadi di sini ada beberapa langkah juga untuk text preparation. Ini ada yang pertama membersihkan data dari angka, karakter, dan simbol yang tidak penting. Itu bisa kita jadikan satu dengan tokenization atau pemisahan karakter. Kita langsung saja lakukan data tersebut. Jadi di sini untuk yang pertama kita bisa melakukan langkah untuk memasukkan file CSV-nya yang telah kita crawl tadi. Jadi di sini ada code untuk pd read CSV, ada dua, yaitu data URL dan data konten. Jadi di sini kita read untuk CSV-nya, kemudian kita run. Kita tunggu prosesnya di sini hingga menampilkan data beritanya. Nah, di sini akan terlihat URL, label, judul, dan juga konten berita. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan untuk case bolding atau merubah dari huruf kapital menjadi huruf kecil. Jika sudah, kita lakukan tokenizing. Nah, di sini adalah yang dimaksudkan tadi. Kita di sini akan memecah string. Jadi, misalkan di sini ada Semarang antara, itu akan kita pecah menjadi Semarang dan kemudian antara. Di sini kita juga akan melakukan pembersihan data dari angka, karakter, dan juga simbol yang tidak penting. Maksudnya di sini kita di sini akan menghapus berupa tab, new line, atau dengan backslash. Itu akan kita hapus. Jadi berupa tab, kemudian spasi, dan lain-lain, atau karakter kosong itu juga akan kita hapus. Kita juga akan menghapus emoticon, huruf Cina, mention, link, hashtag, incomplete URL, itu kita juga akan hapus.
Kemudian kita juga akan menghapus data berupa angka, itu kita akan hapus. Nah, untuk menghapus punctuation atau string kosong, di sini pada fungsi remove punctuation, kemudian hapus juga untuk white space. Nah, di sini kita hapus juga untuk white space yang multiple, kemudian single karakter itu juga akan kita lakukan penghapusan. Nah, di sini merupakan NLTK word tokenize, atau kita di sini menggunakan NLTK untuk tokenizingnya. Kita running untuk proses tokenize-nya. Tunggu hingga prosesnya selesai. Di sini masih running. Nah, setelah di sini untuk tokenizing dan penghapusan karakternya tadi sudah selesai, ada langkah yang harus kita lakukan lagi, yaitu melakukan stop word data. Nah, di sini apa sih stop word data? Jadi stop word data itu merupakan proses yang dilakukan untuk memfilter kata-kata yang penting saja. Jadi di sini untuk stop words-nya kita menggunakan Indonesian karena di sini merupakan website berita yang menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini juga dilakukan stop word removals itu menggunakan dalam fungsi stop word removals di sini. Jadi jika katanya itu tidak ada di dalam list stop words, yaitu list stop words yaitu Indonesian, maka kata tersebut akan dihapus. Kita running untuk stop word-nya. Nah, di sini sudah selesai untuk stop word-nya. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan melakukan stemming. Nah, pada stemming di sini itu merupakan pencarian kata dasar tanpa imbuhan. Jadi setiap kata di sini itu merupakan masih belum ditemukan kata dasarnya. Contohnya di sini ada menggempur. Ini kata dasarnya harusnya merupakan gempur. Nah, dari situ akan dicari semua di sini menjadi kata dasarnya, yaitu proses stemming. Stemmingnya di sini menggunakan sastrawi. Nah, di sini juga menggunakan Swifter. Kemudian kita lakukan prosesnya di sini, stem. Kemudian di sini bisa kita lakukan term dict atau penambahan term jika memang diperlukan. Nah, kemudian di sini adalah proses stemmingnya. Kita get stem term, dan di sini term dict perulangan apakah term itu ada pada dokumen. Dokumen ini diambil dari data berita, di mana di sini yang saya khususkan adalah pada kontennya. Kita Swifter, apply. Jadi penggunaan Swifter ini bisa untuk mempercepat proses stemming. Kita running. Proses stemming ini berjalan bisa cukup lama tergantung pada banyaknya huruf atau konten. Nah, di sini terdapat 4.469. Maka kita tunggu untuk proses stemmingnya. Nah, di sini akan terlihat, misalkan di sini pelatihan akan berubah menjadi latih. Dan seterusnya. Mengiringi menjadi iring, mengarah menjadi arah. Kita tunggu terlebih dahulu hingga prosesnya selesai. Proses ini akan terus berjalan hingga seluruh kata dilakukan stemming. Nah, di sini masih terdapat proses.
Nah, selanjutnya jika proses stemming sudah selesai, itu akan menampilkan seperti ini, menampilkan seluruh list kata yang telah di stemming. Oke, kita scroll ke bawah untuk memperlihatkan hasil dari stemmingnya. Nah, di sini sudah selesai 100%. Kemudian di sini bisa kita simpan untuk menjadi CSV. Kita running untuk text preprocessingnya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggunakan sklearn untuk menggunakan pembuatan TF-IDF. Karena tahap selanjutnya di sini kita akan membuat TF-IDF-nya. Kemudian di sini kita pindahkan terlebih dahulu karena di sini untuk text preprocessingnya ada pada C, pada directory Anaconda. Kita masuk ke dalam users, nama user PC, kemudian nah ada pada di sini. Tadi kita namakan dengan text preprocessing. Di sini bisa kita pindahkan. Di sini saya akan pindahkan ke sini. Oke. Setelah itu kita buka lagi di sini. Jadi kita buat data frame-nya terlebih dahulu dari data yang telah kita lakukan proses tokenizing, stop word, stemming. Di sini kita akan lakukan membuat TF-IDF. Jadi kita ambil dulu datanya text preprocessing. Nah, di sini kita ambil pada data text pre pada kontennya. Kita ambil, kita running terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita running di sini untuk menampilkan vectorizer vocabulary-nya. Seperti apa? Sini Jakarta sebanyak 1224, kemudian masa sebanyak 1813 dan seterusnya. Di sini merupakan penggunaan kata sebanyak berapa. Kemudian di sini kita perlihatkan untuk matriks VSM-nya. Kita jadikan array. Jadi di sini ada 81 baris dan di sini fiturnya ada sebanyak 3454. Kita buat untuk matriks VSM-nya. Nah, tadi setelah kita rubah matriks pada bagian back itu kita rubah menjadi array. Selanjutnya di sini kita ambil untuk setiap nama pada fiturnya. Nah, setelah proses tersebut dijalankan, maka di sini kita akan menampilkan seluruh fitur. Nah, di sini kita running akan menampilkan di sini ada 81 data dan ini merupakan fitur-fitur yang ada. Abad, abadi, abai. Jadi seluruh kata itu akan dirubah menjadi fitur. Selanjutnya di sini kita rubah atau kita simpan menjadi file term frekuensi. Kita ambil terlebih dahulu datanya sama pada direktori yang tadi, kita copy, nah selanjutnya di sini TF-nya sudah selesai. Jadi seperti ini untuk TF-nya. Bisa kita perlihatkan lebih dahulu untuk term frekuensi yang dihasilkan. Nah, ini merupakan TF yang dihasilkan. Ini diurutkan dari A hingga ke Z. Di sini ada Zulfikar Zulpan dan selanjutnya seterusnya. Oke. Setelah TF-nya selesai, maka di sini kita akan membuat IDF. Di sini kita menggunakan sklearn lagi, diekstraksi teksnya.
Kemudian di sini kita transform bit dari data text spray yang konten tadi. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung IDF-nya dari rumus. Kita running. Nah, maka di sini akan didapatkan nih hasil IDF-nya. Setelah didapatkan nilai IDF-nya, kita bisa simpan menjadi CSV itu menggunakan data.idf to CSV. Sama, tinggal kita running. Nah, hasilnya itu ada pada direktori Anaconda. Tadi kita berikan nama hasil IDF, jadi ada di atas. Nah, ini merupakan hasil TF-IDF-nya. Selanjutnya bisa kita pindahkan ke direktori Juan. Nah, di sini bisa kita perlihatkan terlebih dahulu untuk hasil TF-IDF-nya seperti apa, atau untuk pembobotannya. Nah, ini sudah muncul untuk pembobotan. Setiap kata pada setiap data itu sudah ada pembobotannya. Misal pada data pertama di sini ada pembobotan di beberapa katanya. Kemudian yang kedua, kemudian yang ke-8 di sini ada kata abad, kemudian abai, ada abendano, Yang selanjutnya, kemudian di sini juga ada acara dan seterusnya. Ini merupakan hasil dari TF-IDF-nya. Nah, setelah ini berarti pada text preparation itu sudah selesai. Selanjutnya di sini langkah ketiga itu kita akan reduksi dimensi dengan VCA dan langkah keempat analisa cluster dengan K-means. Jadi di sini untuk langkah ketiga dan 4 kita akan melakukannya pada orange. Langkah ketiga terlebih dahulu yaitu reduksi dimensi dengan VCA. Di sini kita bisa buka aplikasi orange. Selanjutnya kita pilih new. Nah, setelahnya di sini kita bisa pilih untuk data, kita pilih untuk file. Di sini kita akan lakukan langkah yang pertama pada bagian tahapan reduksi dimensi dengan VCA. Kita pilih terlebih dahulu file hasil TF-IDF-nya. Di sini bisa kita ambil dari sini file hasil TF-IDF yang telah dihasilkan tadi. Nah, kemudian pada fitur 1 ini kita tunggu prosesnya. Oke. Pada fitur 1 ini kita pilih menjadi teks. Nah, kita jadikan meta karena pada fitur 1 ini isinya adalah ini. Hanya berupa data indeks. Jadi itu tidak akan dilakukan perhitungan di situ. Kita jadikan teks dan berupa role-nya menjadi meta. Kita apply. Kita tunggu prosesnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lihat seperti apa dulu untuk datanya. Kita sambungkan dengan data table. Kita tunggu prosesnya. Nah, di sini bisa kita lihat untuk bentuk datanya seperti apa dari file 1. Oke. Jika sudah, di sini kita bisa melakukan VCA. Kita cari terlebih dahulu. Nah, VCA ini ada pada tab Unsupervised. Kita pilih VCA. Kemudian kita hubungkan di sini. Oke. Nah, di sini selected data kita gabungkan kepada data. Kita oke, tunggu prosesnya.
Nah, untuk melihat hasil PCA-nya ini, kita juga akan menggunakan tabel datanya atau data table. Oke. Kita gabungkan di sini. Nah, di sini kita pilih pada transform data, kita gabungkan dengan data. Oke, pada PCA antara line PCA dengan tabel data, kita pilihnya transform data digabungkan dengan data. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa lihat seperti apa hasilnya. Nah, ini merupakan hasil PCA. Bisa dilihat ya. Jadi ini merupakan hasil dari langkah 3. Di mana langkah 3 di sini itu merupakan reduksi dimensi dengan PCA-nya. Ini hasil dari PCA-nya terlebih dahulu. Dan ini adalah reduksi dimensi yang dihasilkan. Jadi tadi pada data table ini kan ada banyak sekali ya di sini fiturnya. Nah, dari semua fitur yang ada di sini, tujuan dari PCA itu adalah mereduksi. Di mana di sini kita bisa menyesuaikan. Misalkan di sini untuk PCA-nya kita buat komponennya ada 10. Jadi dari semua fitur yang banyak tadi kita jadikan menjadi 10 PCA. Itu nanti maka hasilnya akan seperti ini, PCA 1, 2 hingga 10. Jadi kita reduksi menjadi 10 fitur saja. Ini merupakan kegunaan dari PCA. Nah, setelah kita mereduksi PCA, di sini kita akan melakukan analisa cluster dengan K-means. Maka di sini kita perlu menghubungkan K-means. Nah, di sini dari K-means itu ada juga di unsupervised, maka kita klik drop. Kita tunggu. Nah, kita hubungkan dari data table tadi menuju ke K-means. Nah, di sini selanjutnya bisa kita lihat datanya itu menggunakan data table maupun scatter. Kita lihat terlebih dahulu untuk penggunaan data table. Nah, kita lihat di sini. Jadi dari data di sini ada beberapa klaster. Misalkan di sini ada C1, yaitu klaster 1, kemudian di sini ada klaster 2. Nah, di sini juga ada klaster 3. Jadi dari data yang diambil di sini itu memang kebanyakan adalah klaster 1. Kemudian ada klaster 2 dan klaster 3. Tapi data yang paling banyak di sini itu termasuk ke dalam klaster 1 saja. Sedangkan klaster 2 dan klaster 3 di sini hanya ada satu data. Nah, selanjutnya bisa kita visualize juga menggunakan scatter plot. Sini kita sambungkan ke scatter plot. Nah, di sini bisa kita lihat untuk persebaran datanya. Jadi di sini ada 3 klaster, di mana data yang paling banyak itu ada pada klaster yang ke 1. Sini. Jadi di sini bisa dilihat untuk persebarannya. Misalkan untuk aksis X-nya kita pilih PC1. Jadi di sini akan terlihat seperti apa pada PC1 terhadap klaster. Kemudian kita juga akan perlihatkan pada PC2 data terhadap klasternya seperti apa. Ini merupakan data pada PC3. Nah, kemudian bisa dilihat untuk PC-PC yang lainnya seperti apa terhadap datanya. Jadi dari sini bisa kita lihat untuk silhouette atau di sini dari PC1 hingga PC10 ini akan menentukan posisi cluster. Jadi dimana dia misalkan di sini pada data pertama ini dia merupakan bagian dari cluster 1. Kemudian pada data kedua juga merupakan cluster 1, tapi di data 8 ini dia pada cluster 2.
karena bisa dilihat siloutnya ini merupakan ada perbedaan jauh antara 0,5 dengan 0,7. Nah, ini datanya berbeda jauh antara PC1 di data atau fitur ke-8 dengan fitur ke-7. Di sini ada jarak yang cukup jauh karena clustering ini mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat. Selanjutnya di sini yang data cluster ketiga tadi juga ada perbedaan datanya yang cukup jauh. Seperti ini. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.